semua, perkenalkan nama aku Sinta Salwa Ramadhani. Selamat datang di channel YouTube aku. Di mana video kali ini aku akan membahas tentang bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Nah, sebelum itu saya mau bertanya. Pasti di antara kalian sering kan makan namanya tempe, kemudian tape, makanan keju. Nah, ini sangat familiar ya teman-teman. Kemudian teman-teman pernah kan makan yang namanya nata de coco, kemudian kecap dan yogurt. Nah, teman-teman harus tahu makanan yang aku sebutkan barusan adalah makanan hasil produk dari bioteknologi. Lalu apa ya bioteknologi itu? Oke, apa sih bioteknologi itu? Jadi, bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bentuknya bisa berupa mikroorganisme yang dapat membantu proses bioteknologi seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah bioteknologi tradisional atau bioteknologi konvensional. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Apa ya perbedaannya dari keduanya? Nah, jadi bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang ditangani secara sederhana dalam skala kecil atau terbatas. Contohnya seperti pembuatan tempe, keju, hidroponik, dan juga inseminasi. Buatan bioteknologi konvensional yang pertama adalah di bidang pangan. Contohnya yang pertama yaitu tempe, yang mana merupakan hasil fermentasi kedelai dengan jamur Rhizopus oryzae. Yang kedua, proses pembuatan yogurt, di mana yogurt merupakan fermentasi susu dibantu dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Aktivitas pernapasan bakteri dapat mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat sehingga yogurt terasa asam. Contoh yang ketiga yaitu tape, di mana tape merupakan hasil fermentasi dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Contoh yang keempat di bidang pangan yaitu nata de coco. Nah, nata de coco yang ada di es campur digambarkan hasil fermentasi air kelapa ditambah dengan bakteri Acetobacter pseudomonas. Nah, contoh makanan yang aku sebutkan barusan itu termasuk dalam bioteknologi konvensional di bidang pangan ya teman-teman. Sampai sini paham kan ya? Oke lah, kita next ke buatan bioteknologi konvensional yang kedua yaitu di bidang pertanian. Salah satu contoh bioteknologi konvensional di bidang pertanian adalah hidroponik. Nah, hidroponik yaitu teknik bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Hasil produksinya umumnya bersih dan bebas hama tanaman. Bioteknologi yang ketiga yaitu di bidang peternakan. Salah satu contohnya adalah teknik inseminasi buatan. Inseminasi buatan yaitu teknik perkawinan buatan yang dilakukan dengan cara memasukkan mani atau sperma ke dalam rahim induk betina dengan alat insemination gun. Tujuan dari inseminasi buatan sendiri adalah mengatasi gagal kawin, yang kedua menghasilkan sapi yang unggul, yang ketiga mengatur jarak kelahiran, dan yang keempat mencegah penularan penyakit. Sudah jelas tentang bioteknologi konvensional? Nah, sekarang kita next ke bioteknologi modern. Bioteknologi modern, pengertiannya adalah pastinya menggunakan peralatan yang canggih, cara produksinya tinggi dalam waktu yang singkat untuk proses sterilisasi untuk mendapatkan produk yang baik. Contohnya adalah kultur jaringan, bayi tabung, dan cloning. Di bidang pertanian terdapat bioteknologi modern bernama kultur jaringan, di mana suatu metode memperbanyak keturunan pada tumbuhan dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan secara terpisah dari induknya. Tujuan dari kultur jaringan ini adalah memperbanyak tanaman dalam waktu yang singkat. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar kultur jaringan pada tanaman wortel. Ada lagi bioteknologi modern di bidang pertanian, yaitu transgenik. Trans artinya memindahkan, sedangkan gen artinya pembawa sifat. Sehingga transgenik merupakan proses memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya
untuk mendapatkan tanaman yang unggul, tanaman tahan ulat, tahan serangan insekta, dan tahan virus. Kemudian bioteknologi modern di bidang peternakan ada yang namanya hibridoma, yaitu metode bioteknologi modern yang ditempuh dengan cara menggabungkan dua sel yang berasal dari induk yang berbeda, contohnya tikus dan ayam Leghorn. Di bidang peternakan, teknik yang kedua yaitu cloning, di mana cloning itu perbanyakan turunan dengan cara membiakkan sel vegetatif induknya. Contoh hasil cloning adalah domba Dolly yang diambil dari sel kelenjar susu induknya. Teknik terakhir dari bioteknologi modern di bidang peternakan adalah transfer embrio, yang mana pemindahan embrio hewan antara rahim induk. Nah, syarat donor induk yaitu harus berkualitas unggul dan superovulasi. Di bidang pangan terdapat protein sel tunggal yang merupakan pemanfaatan mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai sumber protein bagi manusia. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Sorella, dan Spirulina. Mikroorganisme ini tumbuh sangat cepat, siklus hidupnya pendek, dan pastinya mempunyai kadar protein yang sangat tinggi. Bioteknologi modern di bidang kesehatan, banyak sekali produk-produk bioteknologi yang digunakan, antara lain hormon insulin, antibodi monoklonal, dan interferon. Untuk hormon insulin sendiri dapat digunakan untuk menolong penderita diabetes. Antibodi monoklonal bisa menghambat pertumbuhan kanker. Sedangkan interferon merupakan sel tumbuhan yang direkayasa genetiknya sehingga muncul sifat baru berupa kemampuan untuk menghasilkan senyawa kimia yang dapat membunuh atau melumpuhkan virus yang berbahaya. Ini semua merupakan hasil dari rekayasa genetika. Nah, pastinya ada dampak positif dan negatif ya dari bioteknologi. Oke, dampak positifnya yaitu angka meningkatnya nilai gizi dari produk-produk makanan atau minuman, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan bidang pertanian maupun peternakan. Ini semua adalah dampak positifnya. Kemudian dampak negatif bioteknologi adalah yang pertama, munculnya hama baru yang eksisten, rusaknya plasma nutfah, dan beberapa bioteknologi melanggar hukum alam seperti menyisipkan gen suatu makhluk